Remiku atau Renungan Mingguanku adalah video yang terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama adalah pembahasan permasalahan pada saat ini sebagai pengantar. Bagian kedua adalah pembahasan kitab suci yang berkaitan dengan masalah tersebut. Bagian ketiga adalah doa sebagai penutup, dan ini adalah salah satu video Remiku. Shalom saudara-saudari yang dicintai Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi di Remiku. Saat ini di mana-mana bertambah kejahatan, walaupun wabah COVID belum hilang. Sedangkan perekonomian masih belum pulih. Namun masih ada juga orang yang ingin merubah kekuasaan karena ambisi dan maksud kepentingan pribadi, baik itu faktor iri hati maupun ketamakan pribadi. Kita juga mengetahui semua orang tua sekarang ini menjadi guru. Setiap hari anaknya sekolah melalui Zoom dari rumah, di mana mungkin banyak juga yang sangat saat ini mengajar karena anak bila diajar oleh orang tua sendiri itu mudah sekali untuk tidak tertib atau tidak disiplin, sehingga kadangkala anak-anak itu karena tidak fokus jadi kadangkala tidak mengerti, sehingga banyak sekali memancing emosi para orang tua. Belum lagi orang tua harus belajar juga karena perkembangan perekonomian, pengetahuan, karena perkembangan ilmu pengetahuan yang diajarkan sekarang ini semakin maju. Ada juga para pengusaha banyak juga yang mengalami kesulitan. Bahkan ada yang pilot alias tutup. Ada juga sampai sekarang karyawan yang harus WFH karena di kantor ada yang kena COVID. Bahkan ada juga kantor yang libur 1 bulan lockdown, sehingga tidak dapat melakukan aktivitas pelayanan. Ada juga orang yang bunuh diri karena kondisi sepi di tokonya, sehingga tidak kuat menanggung hutang, terjun dari gedung dan bunuh diri. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan Yesus, kita tahu masih banyak lagi setiap hari, baik itu masalah-masalah kemarahan, penyakit-penyakit, dan yang lainnya yang membuat kehidupan ini harus move on. Memang tidak semudah kita bicarakan, tetapi itu harus diambil dan dijalankan agar kita semakin lebih baik, dan lebih baik lagi. Mari kita buka surat pertama Rasul Yohanes bab 5 ayat 9 sampai dengan 15. Kita baca bersama-sama. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat, sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta. Karena itu tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu
bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan Yesus, kita tahu bahwa di surat pertama Rasul Yohanes ini diberitakan mengenai perihal mengalahkan dunia. Wow, mengalahkan dunia ya saudara-saudariku. Kesaksian iman, yaitu juga mengenai terang dari kebenaran kasih. Mengapa saudara-saudariku yang dicintai Tuhan Yesus? Karena kita percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan Allah itu adalah kasih. Barang siapa mengasihi Allah, melakukan serta melaksanakan perintah-perintahnya, maka akan menang dan mengalahkan dunia. Siapa yang mengalahkan dunia, sudah pasti mereka percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Mengapa? Karena Yesus datang ke dunia dengan air dan darah serta roh. Kita tahu bahwa dengan kasih-Nya Dia menebus kita semua dari dosa. Dengan darah-Nya yang tak ternilai, yang begitu mulia, agung, hanya untuk kita semua. Hanya karena kasih-Nya kepada kita semua. Juga dikatakan roh adalah kebenaran. Ada 3 yang memberikan kesaksian di sorga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 pula yang memberikan kesaksian di bumi. Roh, air, dan yang ketiga adalah darah. Yang pertama adalah roh, yang kedua air, dan yang ketiga adalah darah. Dan ketiga tersebut juga merupakan satu. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan Yesus, perihal barang siapa percaya Yesus disebut anak, maka ia mempunyai kesaksian di dalam dirinya dan mengalami kepercayaan serta mengalami pengalaman hidup dalam setiap waktu, merasakan di dalam roh, darah, dan air dalam satu kesatuan dalam tubuhnya begitu damai, bersukacita, sejahtera. Sekalipun ada persoalan, tidak membuat putus asa, tetapi berjalan dalam naungan hikmat dan kebijaksanaan di dalam mensikapinya, karena dirasakan betapa kuat dan luar biasanya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan semangat, Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita. Dan itu semua kekuatan yang kita peroleh yang berasal dari kebaikan dan kasih Tuhan kepada kita semua yang percaya, memberikan kepercayaan kita kepada Yesus bahwa Ia akan menolong dan mengangkat seluruhnya dari segala persoalan apapun itu di dalam diri kita. Persoalan-persoalan tersebut baik mengenai kesehatan, mengenai keuangan, maupun persoalan-persoalan masalah-masalah lain dan segala sesuatunya dan lain-lain. Hanya satu hal saja. Hanya satu hal yang Tuhan Yesus meminta kepada kita semua.
serahkanlah dan percaya. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan Yesus, hal yang diminta Tuhan Yesus sebenarnya sangat mudah. Namun seringkali kita yang membuat sulit dan kita pula yang membuat rumit. Karena kita tidak mau menyerahkan, mempercayakan kepadanya yang memiliki hidup kita. Kalau kita tidak percaya sama sekali, sebenarnya kita pendusta. Mengapa? Karena kita tahu bahwa Allah itu mengaruniakan kepada kita hidup yang kekal. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Dikatakan lebih jelas lagi, barang siapa memiliki anak, ia hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, maka ia tidak hidup. Mengapa di dalam firman ini terus dikatakan perihal hidup di dalam anak Allah? Karena begitu cintanya dan sangat mengasihi kita semua. Tuhan Yesus menyebutkan kita anak-anaknya, serta terus-menerus dikatakan bahwa kita dianugerahkan hidup yang kekal. Nah, saudara-saudariku yang dicintai Tuhan Yesus, oleh karena itu kita semua, setiap kita berdoa kepada Tuhan Yesus, mengabulkan doa kita jika kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jika kita tahu bahwa Tuhan Yesus mengabulkan apa yang kita minta, maka kita juga harus tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang kita minta kepadanya. Marilah saudara-saudariku yang dicintai Tuhan Yesus, kita percayakan dan serahkan hidup ini sebagai anak-anak Yesus yang telah diberikan kehidupan kekal kepada kita dalam damai, sukacita, sejahtera, serta keselamatan. Kita pegang itu erat-erat dan jangan pernah kita lepaskan sekalipun saat itu. Ataupun kadang-kadang kita merasa menghadapi pergumulan hidup sampai sekalipun merasa lelah, letih, lunglai, dan berbeban berat. Mari saudara-saudariku, kita lakukan terus dan kita berjuang tanpa henti sampai kita di surga berada dalam dekapan Allah Bapa. Karena janji Tuhan Yesus selalu digenapi dan dimateraikan serta tiada pernah dibatalkan. Mari saudara-saudariku, kita menyerahkan seluruh kehidupan karena anugerah kehidupan kekal sudah kita terima. Dan kita saling selalu menguatkan dengan berbagi, bersharing kasih salah satunya. Sharingkan kasih yang luar biasa yang kita peroleh dari Tuhan Yesus kepada kita, yang begitu kita rasakan betapa luar biasa kasih dan kebaikannya. Oleh karena itu, kita juga membagikan ini kepada orang-orang di sekitar kita, agar saudara-saudariku, kita semua merasakan bersama bahwa betapa kasih dan cintanya Tuhan Yesus kepada kita. Begitu indah dan begitu luar biasanya kalau kita merasakan kasih-Nya sampai tidak bisa terucapkan kebaikan Tuhan yang luar biasa kepada kita. Kita mempercayakan kehidupan kita kepada Sang Pencipta dan kehidupan kita kepada sumber kehidupan, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Mari kita berdoa bersama. Kita mau serahkan hidup ini ke dalam tangan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Agar biarlah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus memimpin kehidupan kita. Satukan hati. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami mengucapkan puji dan syukur terima kasih kepadamu. Karena Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau teramat baik di dalam kehidupan kami. Engkau sangat baik ya Allah Bapa. Begitu kasih-Mu yang luar biasa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk ini semua. Kami yang seringkali tidak mempercayakan kehidupan ini kepadamu. Padahal Engkau adalah sumbernya. Sumber terang, sumber cahaya, dan sumber segala kehidupan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Ya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, urapi kami semua satu persatu, dimanapun kami berada, dengan roh hikmat kebijaksanaan, agar kami mempercayakan dengan penuh iman kami kepadamu, agar kami yang telah menerima anugerah kehidupan kekal, sungguh menyerahkan itu semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Pimpinlah kami di dalam kehidupan kami, di dalam setiap aktivitas dan kegiatan kami, di dalam setiap langkah dan pikiran kami, apapun yang sedang kami rasakan. Mungkin pada saat ini ya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, banyak orang yang juga merasakan keletihan, merasakan sakit, merasakan juga kelelahan. Seperti Engkau mengatakan, bagi yang letih lesu dan lemah berbeban berat, datanglah kepadaku, aku akan meringankan seluruhnya. Dan Engkau sendiri yang akan mengangkat. Ya Allah Bapa, pada saat ini, urapi mereka yang sakit. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, biarlah mereka disembuhkan dari sakit penyakit apapun itu. Kepada mereka yang berbeban berat, baik itu dalam perekonomian maupun dari persoalan-persoalan hidup, persoalan-persoalan keluarga, persoalan-persoalan apapun Tuhan. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seluruh persoalan biarlah Engkau angkat. Dan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menganugerahkan kepada mereka kekuatan, semangat, dan juga penyelesaian, kesabaran. Allah Bapa, kami juga berdoa untuk perekonomian di Indonesia dan juga untuk seluruh dunia. Berkati perekonomian ya Allah Bapa, dari keterpurukan Engkau mengangkat dan Engkau memulihkan kembali ya Bapa. Ya Allah Bapa, untuk pemimpin negara kami, Engkau memberikan kepadanya power, seluruh power Engkau berikan kepadanya, agar negara Indonesia semakin damai sejahtera dan dirasakan oleh seluruh masyarakat, tidak memandang bulu apapun itu, tidak memandang pergolongan, tidak memandang siapa dan apa, tetapi biarlah semua merasakan kasih dari Engkau yang berikan kepada kami, dan biarlah seluruh negara Indonesia mengalami damai dan sukacita, dan juga bahkan dunia Tuhan. Ya Allah Bapa, seluruh kehidupan ini kami menyerahkan kepadamu. Ampunilah kami semua. Kami percaya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, urapi kami semua, maka kami dimampukan di dalam kehidupan ini. Ya Allah Bapa, terima kasih untuk semuanya. Dan kami serahkan di dalam nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang berkuasa dan bertata di dalam diri kami, kini dan selama-lamanya. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sekarang dan selama-lamanya. Ya Allah Bapa, turunkan berkat-Mu kepada kami semua, di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak saudara-saudariku yang dicintai Tuhan Yesus atas kebersamaan kita. Dan juga terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komen. Mari kita bersharing bersama di channel ini. Silakan bersharing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.